Oh, ganteng tapi selingkuh. Nol anjir. Nol? Nol lah. Gila. Itu mah ganteng guys, selingkuh. Hai guys, jadi di sini gue sama bintang tamu pertama gue, yaitu Iva. Di sini kita bakal podcast Orabu, obrolan rumah ibu. Oke, Iva, apa kabar Iva? Alhamdulillah baik. Anis gimana? Alhamdulillah baik. Hatinya baik nih. Baik. Tapi bohong. Kita udah lama banget gak ketemu ya. Bulan kemarin kita baru ketemu padahal. Kita bakar-bakaran. Iya. Yang diajak-ajak aja. Sekarang sehat tapi Alhamdulillah sehat. bahagia banget kayaknya. Alhamdulillah bahagia. Kan kita kemarin sakitnya barengan. Iya benar tuh guys. Jadi perubahan cuacanya ini lagi gak bagus ya. Jadi kitanya flu, batuk, panas, badannya pusing gitu. Kemarin kita sakitnya barengan guys, emang terlalu wah. Iya, tapi Iva pulang kesininya duluan. Gue masih di Purwokerto, parah banget ya. Jadi gue sakit-sakitan di sana, dia udah di sini sama mamahnya. Parah banget guys. Sebenarnya dia mau ke Bandung guys kemarin bilangnya, cuma dia telat ngomongnya. Iya. Kayak gue udah di sini, tiba-tiba dia baru ngomong mau ke Bandung, kan kayak ini orang keras banget. Karena gue mikirnya kayak tunggu dulu gue di Purwokerto baru gue ngomong ke lu gitu. Iya, tapi kalau kayak gitu berarti kita gak ada rencana dong. Gue udah mesen tiket pulang. Tapi akhirnya dengar-dengar mau nonton konser, terus akhirnya jadi apa enggak? Nah, jadi bukan konser orkestra, cuma jadinya dijual. Oh tapi ada yang beli. Ada dong. Alhamdulillah. Jadi nggak balik-balik ya ke sana. Soalnya kan kayak gak worth it juga, masa balik ke sana cuma buat nonton 1 hari doang guys. Oh iya benar. Di sini aja. BTW di sana aman. Aman. Kuliahnya seru. Seru dong. Kesibukan kuliahnya apa aja tuh kalau boleh tahu? Kesibukan kuliahnya ya kita mah belajar aja, kalau anak mahasiswa belajar aja, terus ikut proker menambah ya kegiatan aja biar nggak bosan. Bosan nggak sih kalau kuliah doang? Iya benar tuh. Jadi Main nggak jadi kupu-kupu ya. Iya benar. Kalau boleh tahu, Iva ikut ini gak? Hima ataupun BEM gitu ikut nggak? Ikutnya proker aja. Oh. Kalau jadi organisasi di dalamnya sih enggak. Oh iya benar. Tapi kuliah di sana seru gitu. Maksudnya ada yang bikin kurang enak nggak gitu? Maksudnya suasananya, makanannya yang bikin gak cocok gitu ya. Lebih ke dunianya gitu, dunia di Bandung tuh gimana? Kalau di Bandung itu sebenarnya enak aja sih, kayak enaknya tuh karena bebas juga deh kayaknya, karena kan nggak ada orang tua, bebas. Cuma ya paling kalau lagi sedih-sedih aja kan gak enak ya sendiri terus Iya, gitu, itu nggak enaknya aja. Cuma kalau untuk pertemanan, makanan kayak gitu tuh enak sih. Biasa aja sih, soalnya kalau Bandung mah 11-12 sama kayak Jakarta, ya nggak sih? Maksudnya berarti- nggak ada jauh beda gitu. Oh berarti enak banget ya. Kalau gue sih di sana kurang enak ya. Jadi Kasih kurang. tahu dong alasannya kenapa sih kurang enak. Oh iya. Dari suasananya pun udah nggak enak karena sering mati lampu, terus juga hujan mulu gitu kan. Jadi sangat keterbalikan gitu sama sini. Jadi kurang nyaman. Terlalu terbelakang guys. Iya. Kalau ngekos ada nggak kendala ngekos? Kayak misalkan kosannya jelek ataupun kosannya kurang nyaman gitu kan, ada yang kosan horor, ada kosan ibunya galak gitu kan. Kalau dari Kalau sendiri kosan gimana? sebenarnya nggak ada sih, kayak dengan banyaknya cerita-cerita gitu. Cuma kalau kosan gue tuh aman banget karena ya bapak ibunya baik sih, kayak ngebantuin kayak gitu. Cuma kalau ngekos paling apa ya kendalanya, kayak kosannya jarang ditempatin aja sih, kayak ditempatin cuma tidur aja atau enggak kadang suka nginep juga kan. Pernah waktu itu gue gak pulang-pulang selama seminggu atau 2 minggu tuh ke kosan karena Sayang banget ya. iya, karena males di kosan sendiri kan, nggak suka sendiri juga, jadi kayak kemana-mana gitu, ke rumah teman, ke kosan teman kayak gitu. Gak enaknya kesepian aja sih sebenarnya. Cuma kalau untuk yang lainnya biasa aja.
sama kalau makan suka bingung kasihan. Iya benar. Kan? Itu kendala anak kos guys. Sumpah, kalau Kita makan- udah bingung banget karena rata-rata tuh ayam. Ih, Kalau ayam Ih, dulu tuh ayam tiap hari tuh. tiap hari tuh bisa ayam mulu atau enggak telur enggak? Nggak suka telur. Oh, lu nggak suka telur ya? Nggak suka telur. Ya gue nggak tahu lagi dia nggak suka telur. Iya, kita makannya ayam tiap hari, ayam. Soalnya kalau misalkan kayak jualan ikan kayak gitu jarang nggak sih? Terus kayak lebih Iya, malas aja sih. Jarang. Ikan sama daging tuh jarang. Mungkin Ikan karena jarang. harganya lebih Iya benar. ini ya sih. Benar. Kalau makan tuh pusing. Heeh. Apalagi kalau habis makan terus pikir, anjir nanti malam makan apa lagi ya gitu. Iya kan? Iya benar. Karena kita juga mikirin besok tuh mau makan apa ya Iya. gitu. Benar. Pusing. Apalagi kalau belinya tuh males. Jadi kayak tiap hari GoFood, delivery kayak gitu-gitu. Tapi di sana ada delivery gak? Ada dong. Oh. Tapi di Purwokerto tuh adanya delivery order. Nah, jadi disingkatnya itu DO. Jadi orang-orang ngomongnya tuh mau DO gak? Oh iya. DO yuk gitu. Kalau lu kan delivery kan. Iya. Makanya gue sempet nanya tuh, Ah. lu ada DO nggak? Ternyata lu tuh nggak tahu DO tuh apa kan? Oh, emang Tapi iya? Lu pernah iya, nanya? pernah Oh, nanya. gue lupa deh. Gue pernah nanya kayak gitu. Nah, terus lu bilang adanya delivery gitu kan. Ya sama aja sih sebenarnya dari restonya sendiri kan yang Iya. ada. Ada ongkir gak? Enggak. Oh, nggak ada yang sama berarti. Iya. Tuh kalau misalnya pertemanan di sana seneng, seru nggak? Seru tuh bertemu teman-teman yang baik-baik kayak gitu. Karena kan ya kalian tau lah anak Bandung pasti pertemanannya banyaknya pergaulan bebas. Nggak menutup kemungkinan juga gue bakal kayak gitu. Cuma untungnya teman-teman saya baik, anak-anak baik, anak-anak alim kayak gitu. Dan kayak gue dong deh di sana yang Dan lu nyaman untungnya ya sama mereka. Kan biasanya ada orang yang biasanya nggak nyambung atau nggak dia suka sama mereka, cuman dia nggak nyambung gitu, jadi nggak nyaman kan. untungnya suka sih. Kayak soalnya tuh kalau ngekos tuh ngerantau itu tuh paling paling penting penting temen. ya kan? Benar. Kalau nggak ada temen yang kalau kayak gitu stres, Iya. jujur stres. Itu gua, Iya kan? iya, Itu stres gua banget. gua tidak menemukan temen yang nyaman menurut gua. Itu stres banget tau, Iya. sumpah. Tapi ya kalau berteman ya as a friend aja kayak Iya benar. Lu, Tidak terlalu gua, menjatuhkan iya. diri dia gitu ya. Iya benar, kayak gitu aja sih. Kalau temen yang di Depok ataupun yang di Tangsel masih sering main nggak? Masih dong, masih main, siapa aja main gitu. Makan tidak pasti nggak seintens itu karena kan ngerantau juga. Oh iya benar. Bener kan? Cuma kalau misalnya ngerantau emang harus pintar-pintar nyari teman sih, karena ya Iya. dengan banyaknya kayak ngelihat orang-orang pergaulan bebasnya pasti kan susah banget ya, apalagi di Bandung Iya kayak gitu benar. serem-serem. Ya udah, intinya jaga diri aja, apalagi Iya. cewek Iya ya benar. kan. Ya jangan terlalu friendly gitu sama benar. semua orang, karena semua orang tuh belum tentu baik ya. Bahkan yang udah deket aja belum tentu baik. Iya, dan percaya siapapun ya, percayalah Sama Tuhan. Pokoknya kalian harus hati-hati juga dalam berteman. Milih-milih teman tuh menurut aku juga penting sih, bukan berarti kita sombong, tapi karena kita juga tahu ya mana yang layak untuk kita jadiin teman, kita perhatiin. Kan teman juga pasti kita perhatiin juga kan, bener nggak? Iya, dan kalau misalnya dia butuh kita ya kita temenin, kita butuh dia bisa menemenin kita gitu kan. Iya. Nah, ada nggak kira-kira dari Iva nih? Kan lu umurnya berapa sekarang? 20. Aduh, 20 tahun. Ada nggak abis dari temen tuh jadi cinta gitu? Pernah ada nggak? Enggak sih. Sebenarnya guys, aku nggak bisa kalau temenan jadi pacar gitu. Oh. Jujur ya. Kalau misalkan udah temenan aja, kalau misalkan dari teman ke pacar tuh nggak bisa. Karena takut merusak hubungan pertemanan juga ya. Apalagi kalau teman deket gitu. Masa kayak Iya, bener. kalian tuh udah temenan gitu deket, Iya. aku bisa pacaran sih, pasti kan rasanya beda dong. Benar. Ya. Kalau satu circle tuh kan jadi nggak enak ya, circle-nya jadi mecah atau salah satu yang keluar atau dua-duanya keluar Apalagi gitu kalau kan. nanti putus ada. Iya. Ya, gitulah. Iya benar. Nah kalau sekarang kira-kira ada nggak deket sama cowok gitu? Ya ada aja lah guys.
Ada. Bisa skip. Menurut lu tipe cowok kayak gimana sih yang lu pengen? Ada gak? Kalau tipe cowok ya, sebenarnya tuh kita sebagai cewek tuh pasti, misalnya kita naruh patokan ya, patokan kan, gue pengen cowok kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau misalnya udah dapet, maksudnya kalau udah nyaman, udah deket kayak gitu, pasti berubah lagi. Iya nggak sih? Gitu, iya benar. Lu kayak gitu nggak? Iya benar. Iya kan? Iya. Karena semua orang tuh pasti ada kekurangan kelebihan. Iya guys. benar. Iya kan? Benar. Gak bisa lu patokin apa yang lu mau semua itu ada di diri cowok itu gitu. Iya benar. Karena semakin kita deket juga, semakin ketahuan apa yang bikin kita nggak suka gitu. Kalau semakin deket udah tahu tuh kebusukannya apa nih cowok. Iya. Tapi kan ada skalanya gitu, maksudnya Iya. ini orang keburukannya itu ada di skala mana, maksudnya tinggi, Iya. pendek atau gimana kayak gitu. Iya, Kalau misalkan masih diwajarin sih ya nggak apa-apa sih, kecuali kalau udah dari awal udah tahu nih orang kayak gimana, mending udah cukup dulu guys, jangan dipaksa. bagus deh kalau gitu. Berarti dia tuh lebih selektif guys dalam memilih, karena emang kita nih udah umur yang 20 ya. Nah, Gak mungkin kita buat main-main lagi. Nanti kalau misalnya kita putus gimana ya? gue tuh suka mikir banget kalau misalkan kayak kan kita juga sebenarnya pacaran tuh nggak mau yang cepet-cepet, masa Iya. pacaran cuma sebulan 2 bulan itu kan Iya. nggak mau ya. Iya. Misalkan kita Bener. pacaran di umur sekarang, terus nanti kita pacaran selama 3 tahun, selama 5 tahun, dan itu umur kita udah 23, 25, 25. terus tiba-tiba kita putus. Wah itu gue nyarinya gimana lagi gitu. Nah, apalagi kita cewek. Iya, itu apalagi kita lebih susah cewek, lagi. iya. Itu Mulai ulang lagi tuh susah. Iya. Belum lagi galaunya. Galau tuh menurut gua nggak cukup 3 bulan, 6 bulan tuh nggak cukup. Gak cukup. Bullshit Iya. banget yang ngomong sebulan udah langsung lupa. Gak ada. Nggak ada kayak gitu. Bisa kok kayak gitu aja. Iya. Kalau boleh tahu ya, misalnya nih Misalnya, ini ya pacaran terakhir lu. Nah, terus tuh kriteria yang untuk jadi suami lu tuh kayak gimana? Ada nggak? sudah kalau misalkan semua orang kalau ditanya kriteria suami pasti yang penting bisa bertanggung jawab gak sih? Misalnya Kalau gua pertama nggak selingkuh. harus disamakan. Nah, Disamakan ya guys. kalau dia tuh bertanggung jawab gitu. Selingkuh nomor berapa? Pertama juga. Karena ya kita habis selingkuhin, masa kita gak berpikir untuk kita gak berselingkuhin lagi gitu. Iya benar. Karena kan Terus? terlalu deep gitu loh. Iya. Kalau selingkuh mah gak bisa. Kalau bertanggung jawab banyak loh guys. Dia bertanggung jawab dia bisa nafkahin gue, bertanggung jawab dia nggak selingkuh, bertanggung jawab dia bisa kerja kayak gitu kan banyak, ya kan? Iya. Jadinya luas gitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas anaknya. Benar. Sebagai anak ataupun sebagai adik, harapan lu gitu untuk kedepannya bisa ngebanggain nyokap bokap lu tuh kayak gimana sih, ada nggak? Kalau karena kita belum bontot juga pasti kan Iya, merasakan iya. kayak kita sisa-sisa nih Iya. remah-remah dari mereka Dan gitu. kita berdua itu cewek satu-satunya. Iya bener, itu kita relate. Jadi itu kayak kita remah-remah dibantu oleh kakak-kakak kita kayak Iya. gitu loh. Kalau itu pasti yang penting tuh bisa ngehidupin diri sendiri menurut gue. Iya nggak sih? Oh iya, Masa benar. dengan adanya kita di dunia ini tuh dibiayain dari kakak, orang tua dibiayain gitu. Iya benar. Pengennya itu lebih bisa ngebiayain diri sendiri, Iya. dan ngebiayainnya itu juga nggak kekurangan, nanti nggak sih guys? Kayak Oke. misalkan dengan Nggak gaji nyusahin gua, lah iya. yang penting. Pokoknya kayak sesuai dengan lifestyle gue, tapi gue bisa pakai uang sendiri kayak gitu. Iya benar. Ya kan? Iya. Jadi kan sekarang lifestyle Gen Z ini kan pasti terlalu tinggi ya. Lihat, tunjukin nail artnya. Ini Tadinya aku- kelap kelip. Ya guys, om aku hangus berapa ratus karena itu kelap kelip. Kalau kalah daripada menyesal gitu. Misalnya abis lulus kuliah nih, nah lu mau ngapain aja sih kira-kira? Kalau untuk abis lulus kuliah yang penting itu gue mau kerja sih. Tapi tuh gue mau beneran kerja yang bikin gue happy kayak gitu loh. Maksudnya nggak yang bikin stres. Tapi lo udah kepikiran untuk S2 nggak? Gue ada, tapi gue Iya. mau kerja dulu. Sama, Iya. iya kan? Kayak gue tuh pengen kerja dulu, gue pengen tahu nih apa sih passion yang bener gue minati dan Iya, gue bener. pengenin gitu. Nah, kalau misalnya ada itu, ya gue berusaha untuk misalkan nyari beasiswa atau apa buat S2 sih. Iya.
karena gue juga pengen kayak ya gitu kan Heeh. pengen S2 Bener. tapi yang misalkan dibayarin perusahaan atau kayak gimana kan banyak ya kalau banyak kayak gitu banyak banget. dibiayain perusahaan jadi kita nggak ngeluarin uang cuma Iya. kita menambah ilmu gitu Iya. karena pasti kalau misalkan kita lanjut S2 kayak gitu mempengaruhi pendapatan juga. Heeh, Iya kan? iya bener, apalagi kita cewek dan pada mikirnya kayak cewek ngapain sih ngelanjutin kuliah lagi, udah kuliah aja menurut gue udah bersyukur ya, tapi kadang stereotip patriarki itu Ya. sadis banget sih, kayak menganggap laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan kan derajatnya, padahal menurut gua kalau di kesetaraan gender ya itu tuh sama loh, kita setara loh, tapi kenapa kita selalu dikesampingkan gitu kan. Semua orang mau sih gue bukan cowok doang dan kita juga pendidikan penting gitu jadi cewek Bukan semua orang mau, tapi semua orang berhak. Gue kan kemarin buka quiz ya di IG. oh iya Ada dua orang doang sih tapi. Iya. Yang pertama ada yang nanya tuh, Ganinda, Iya boleh tips happy terus Pak. Emang kita happy terus ya alhamdulillah sih kalau kayak gitu tips happy-nya main jujur main benar-benar kunci utama walaupun kalian capek kayak gimana tapi kalau udah main tuh rasanya gimana ya apalagi kan tiap orang beda-beda ya maksudnya dengan caranya gimana itu beda gitu tapi kalau gue tuh lebih ke main sih ketemu orang-orang atau kenal orang baru ketemu ngobrol kayak gitu sih terus nanti sibukin diri sih jangan kayak soalnya kalau misalkan kita diem doang pasti ada aja gitu yang dipikirin gitu ya bener. Ada aja gitu yang di overthinking kayak aduh ternyata kurangnya kita kayak gini kan malah ya janganlah pokoknya yang penting kalian sibukin diri aja mau ngapain juga kalau bisa yang bermanfaat jangan nyibukin diri yang nggak benar juga. Kalau dari gue gimana sih cara lu biar lu nggak kepikiran sesuatu yang bikin lu sedih gitu? Lu nanya kayak gitu kan lagi fase itu ya? Iya. Karena sudah melewati fase itu guys. Setahun yang lalu lah. Itu ngelewatinnya gimana caranya? Kalau gue tuh lebih meromantisasi gitu. Jadi kayak misalkan kalau gue lagi sedih gue bakal sedihin tau. Kayak gue bisa. Kalau gue tuh bakal nangisin itu walaupun semalaman sampai pagi atau berhari-hari ngurung di kamar nggak makan segala macam tuh gue bisa kayak gitu cuma setelah itu tuh gue langsung belanja kayak gitu loh tapi tuh gue sendiri ngerti nggak self reward gue nonton gue belanja gue makan enak kayak gitu tapi gue menikmati sedihnya dulu soalnya gue nggak bisa dipaksa kayak misalkan lagi sedih terus gue diem aja gitu nggak nangis segala macam nggak bisa harus beneran dinangisin dulu. Keren banget ya dia bisa ngelewatin fase itu yang menurut gue berat banget sih jujur karena ya gue mungkin cuma baru 1 bulan gitu ya sedangkan dia tuh udah 1 tahun lebih ya keren banget sih menurut gue dengan segala kita ngelihat bahagianya dia di Instagram gitu ya kan dibaliknya juga pasti ada sisi sedihnya cuman gak ditunjukin sama dia. Intinya jangan terlalu dipaksain sih maksudnya jangan kayak dipaksain lu kuat kayak gitu kalau misalnya lu lagi sedih nangis aja jangan berarti dipaksa. Gak boleh denial ya. Iya kayak misalkan lu bilang ih ternyata gue hancur banget kayak gini nggak apa-apa jangan dipaksain. Gitu. Nah pertanyaan yang kedua kenapa nggak suka kodok dari Petra? Yes, oke. Ntar ini masih ke fun fact juga dong. Nggak apa-apa. Jadi dulu kan kita cerita ya fun fact kenapa Iva gak suka kodok karena kan dulu waktu itu lagi pindahan rumah gitu pasti Tangsel. Nah pindahan rumahnya itu kan kalau pindahan rumah tuh udah capek tuh malam-malam sedangkan di sini tuh belum ada AC belum ada apa-apa dan gue nggak bisa gitu gerah kan segala macem akhirnya ini dia lah nih jendela dibuka karena gerah. Itu di mana posisinya? Di Tangsel di kamar pindahan katanya kan bawa barang banyak pindahan terus belum ada AC kan jadi ya jendela dibuka karena ya biar ada udara masuk terus ternyata pas gue gitu tuh nih guys gue gitu tuh kayak gini nih di samping gue di sini ini kan tembok ada kodok segini ini anjing segini ini gede demi lo kodoknya gede banget segini anjing terus gue tuh bisa ngeliat ininya kayak gini kan kayak gitu terus gue kayak gue diem gini gue nge-freeze dulu gue ngeliatin kodoknya
Tapi di situ ada abang lu atau bokap lu gak? Beda kamar kan. Oh beda kamar. Itu kan gue sendiri kamar di Iya. situ. Terus gue ngeliatin kodoknya, gue nge-freeze dulu dong, kayak gue ngeliat setan, gue diem dulu. Kalau masalahnya lo pikir gak, kalau gue gerak itu kodok bisa lompat kan? Iya, karena dia kaget juga. Iya, makanya gue diem dulu. Aduh, gue caranya kayak gimana nih kodok? Gue takutnya tiba-tiba lompat. Akhirnya gue pelan-pelan keluar. Udah dari situ gue takut kan. Ya bayangin aja lu lagi terus tiba-tiba lu melek di samping lu ada kodok segede itu. Masa gue tuh tidur kan selalu ditembak kan kayak gini. Kodoknya di sini anjir gede banget. Itu gila anjir. Ih, nih. Terus kan udah gue bangunin bokap gue dong. Bapak ada kodok kayak gitu kan. Ah, kodok kayak gitu kan. Masa kaget gak sih? Iya. Masa ada kodok sih? Malam-malam itu jam berapa inget Iya. gak? Jam 2 kayaknya. Terus dikira tuh kodoknya yang kecil, ternyata gede banget. Bokap gue juga kaget kan. Kodoknya lompat-lompatan di rumah anjing. Allah. Bayangin. Terus gue tuh di kamar bokap gue coba kayak gitu. Itu lu masih kecil, umur berapa kira-kira? Enggak, udah gede. Udah SMA. Ya Allah guys, SMA guys. Jadi Baru. dia tuh lebih ke jijik sih. Iya. Bukan takut. Jijik banget jijik. Iya. Iya. Sampai sekarang loh, coba kirimin dia video kodok. Guys, aku bisa Dia bakal marah. ngamuk. Iya, bukan marah lagi ngamuk. Gitu. Kalau abangnya Hanis, dia itu suka gini kodok kayak jijik. Maksudnya kodok banyak, iya jijik banget. Nah, sekarang kita lanjut Kak. Fun fact. Apa sih yang orang lain tuh nggak tahu dari seorang Iva? Oke. Kayaknya terlalu banyak ketakutan deh. Gue tuh takut juga sama ibu. Takut sama hiu guys. Hiu. Gue nggak tahu, gue nggak Oh tahu. iya. Gue takut sama kodok. Tapi botol minum lu hiu. Kan aneh nggak? Emang aneh. Kan dulu SMA. Sama sih. Gue tuh bukan takut, emang udah fobia anjir. Fobia kodok sama hiu. Kenapa? Karena hiu. Bayangin, dulu gue SD. Kan dulu tuh SD kita pernah berenang gitu loh. Maksudnya berenang dari sekolah. Iya. Ya kan, berenang dari sekolah. Nah, itu tuh ke kolam renang yang jadi tuh kolam renang gede banget. Terus di lantainya itu gambar hiu anjir. Aneh gak? Menurut gue tuh aneh. Masa kolam renang ada di Daerah Tangsel, Tangsel. di BSD. Di kolamnya itu gambar hiu tuh gede banget, literally gede banget anjir. Kolamnya segede ini aja kurang deh. Iya, Gambarnya tuh iya. gede banget. Terus kan di gambar hiunya, di lantai hiunya itu tuh ada gigi taringnya gitu kan. Iya. Ada pasti gigi kayak taringnya gitu, ya kan. iya. Lagi senyum soalnya ikan hiunya. Iya, Ada gigi taring. Terus gue tuh udah bilang ke temen, nggak mau, takut, gak mau. Tapi dijorokin anjing. Kayak gitu-gitu. Gue didorong ke tempat di gambar apa taring si hiu. Gue didorong. Akhirnya sampai sekarang gue takut hiu anjir. Gue sama ngeliatin. Padahal itu cuma gambar ya. Bener, tapi dia itu tuh gue jadi takut. Jangan main-main kayak gitu anjir. Gue paling nggak suka apa sih diledekin ya, diisengin lah gitu. Mereka mikirnya mungkin bercanda ya, tapi itu sampai kegede loh anjir, itu traumanya Iya. gila, itu serem banget. Sampai sekarang takut. Kalau misalnya temen gue nih suka nih, kan kalau misalnya taksi tuh ada Mac kayak gitu-gitu kan. Bener. Gue ngeliat gambar hiu aja takut. Lu tau gak sih gambar hiu di Doraemon? Tahu, Film tahu, Doraemon. tahu. Gue tuh takut loh. Hiu yang dia Karena lu saking traumanya ya berarti. Takut banget. Iya. Gitu guys. Terus selain sama hewan ada nggak? Kalau tidur aja, kalau tidur tuh nggak bisa kesepian, pasti nyalain lagu atau podcast denger kayak gitu. Pokoknya nggak boleh kosong banget. Oh kayak gitu ya? Iya, emang. Tapi lu pakai headset Enggak lah, nyalain aja Spotify gitu, nyalain. sampai pagi? Enggak kan, kalau di Spotify ada timer tidurnya. Bisa. Nah, kalau Jadi nonton? jadi 30 menit bisa mati. Kalau podcast sampai HP-nya mati aja. Cuma kalau Gila podcast tuh sampai HP-nya mati. iya, kalau podcast dulu sih awal-awal tuh gue dengerin lagu, dengerin suara hujan. Terus abis itu ke podcast. Ini suara hujan. Iya, bisa tidur loh. Terus suara hujan. Terus podcast. Abis itu kalau sekarang tuh lebih ke lagu. Oh nggak sleep callan ya? Enggak. Oh enggak. Oke. Untuk di segmen terakhir kita ada games. Games apa ya? Guys, Tolong dong. males tuh. Emang kebaca tuh. Pertanyaan pertama, games. Cowok yang ganteng tapi selingkuh. Red ya ini. Oh, red. Ini gamesnya red. Rate itu dari berapa sampai berapa? 1 sampai 10. Nanti ya lu dulu baru gua. Oh, ganteng tapi selingkuh. Nol anjir. 0. Nol lah. Gila. Itu mah ganteng deh selingkuh.
keren. Kalau gua 0 juga. Karena kita tidak menormalisasikan perselingkuhan. Yeps. Pertanyaan kedua. Cowok yang jelek tapi sesuai kriteria kita. Sekretariat itu kayak gimana maksudnya? Sesuai kriteria, kayak misalnya kita suka cowok yang bertanggung jawab, kayak tadi yang bilang cowok yang gak selingkuh, tapi dia jelek. 8. Berarti lu tidak pengaruh fisik ya? Keren. Nothing like Gokil. Kalau gua 75. mending cowok yang sibuk atau yang selalu ada. Tapi sibuknya misalkan nyari uang gitu. Apa yang selalu ada tapi dia tetap punya uang, cuma bukan uang sendiri. Yang sibuk nyari uang. Ya, oke. Udah Oh, guys. ini bukan Iya, rating. bukan rating. Ya. Sibuk nyari uang. Kalau selalu ada tapi bukan uang dia, menurut gua kayak ya mau ngapain gitu. Ntar juga habis, bukan uang lu. Kayak siapa sih? Emang ke siapa sih? Udah diem. Udah diem. Oke guys, cukup sampai di sini aja ya obrolan kita, karena kalau kita terusin jadinya sampai besok. Iya. Iya. Terima kasih udah nonton ya. Coba komen di bawah kira-kira siapa yang bakal jadi bintang tamu selanjutnya. Komen guys. Komen ya. Kalian harus nyari satu orang yang emang bikin podcast ini 2